membership. Ada apa toh kok membership? Iya, kalau kita mengambil tema bahwa Agustus itu membership month, itu artinya kita memfokuskan perhatian kita kepada hal-hal yang terkait dengan membership. Member kita sekarang ada 84 nih, 84 loh, luar biasa. Kita coba pertahankan. Lah upaya untuk mempertahankan itu biasanya disebut retention, membership retention. Kalau ibu-ibu suka ada yang buka-buka internet, cobalah memahami kalau Rotary kita ini luar biasa, bergerak di seluruh dunia. Mari kita coba, bulan Agustus itu adalah membership development month, bulan perkembangan atau bulan untuk memikirkan tentang pertumbuhan dari member. Di bulan Agustus Rotary Club ini fokus memperhatikan masalah membership, mulai merekrut. Wah, dulu pernah loh merekrut, hebat sekali. Rekrutmennya ujuk-ujuk, ada pelantikan ada 10 orang, ada pelantikan 12 orang, luar biasa. Ibu-ibu, kita perlu belajar dari apa yang sudah terjadi. Mari kita menengok dan belajar. Apa yang sudah terjadi kita belajar. Bagus, tetapi ada hal-hal yang perlu kita belajar. Membership adalah sumber kehidupan dari suatu organisasi, dan itu biasa disebut membership is the lifeblood of an organization, suatu sumber kehidupan. Tanpa membership, suatu organisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, mari kita dukung usaha bersama untuk mempertahankan keanggotaan atau membership supaya tidak menurun. Dan setiap member akan selalu diajak untuk ikut aktif dalam mengikuti kegiatan klub. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua nih. Mengapa saya kok menjadi seorang member dari Rotary? Ya, karena ada daya tarik yang kuat. Nah, ini sebetulnya ini ibu-ibu sudah preso kok, cuma ini kan karena disistematik jadi supaya pertama, karena dalam Rotary itu ada nilai yang namanya service, pelayanan ya. Di dalam Rotary itu ada 5 hal yang inti, nilai-nilai inti, value, core value, inti itu karena ada pertama ada pelayanan yang akan menciptakan kepuasan yang tidak tertandingi untuk mereka yang dilayani. Nah, pertama nilai yang harus dipertahankan bahwa kita menjadi member dari Rotary itu bukan untuk hura-hura tok, bukan, itu salah satu. Tapi kita pertama itu kita harus mampu untuk melayani di dalam Rotary itu. Nanti kalau sudah melayani itu yus seperti itu ya. Kemudian yang kedua, karena di dalam Rotary itu ada suatu apa yang tadi Bu Pres ketika ada apa Bu? Fellowship, ada persahabatan, ada pertemanan, ada suatu persahabatan yang membawa kita ke tingkat saling pengertian yang tanpa batas di seluruh dunia. Kalau kita ketemu dengan teman kita misalnya dari Australia, dari Kanada, pakai pin ini loh. Dulu saya ingat Bu ini pernah ngendiko nek meeting ki pinnya tinggu rakitan siji. Ya Bu ya, saya punya yang kecil mungkin ini tak pakai. Ya, kalau dulu didenda. Iya Bu ya, kalau nggak pakai didenda. Terus masuk sunshine box. Iya betul. Jadi kita memakai pin itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi ini kita adalah Rotarian. Kita harus proud, bangga ya. Baik. Terus yang ketiga, nilai ketiga itu karena apa kok masuk member? Karena kita ada keanekaragaman. Coba, ada yang pakai rok, ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai hijab, ada yang pakai apa lagi? Taruh ya. Jadi itu ada keanekaragaman, tidak hanya dalam pakaian tapi juga dalam pendapat dan sebagainya, yang mampu menyatu padukan kita dari berbagai bangsa, negara, bahasa, budaya, bahkan bisnis.
ada yang jadi dokter, ada yang jadi usahawan, bermacam-macam, dan itu kita ada keanekaragaman di dalam Rotary. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi seorang Rotarian itu harus mempunyai kepribadian yang dewasa, bukan kepribadian yang kekanak-kanakan. Kalau cuma pada waktu di bis nyanyi-nyanyi itu sih nggak apa-apa, tapi kita harus memiliki kepribadian yang dewasa. Itu artinya kita bisa saling memahami akan tugas, janji, dan sebagainya ya. Monggo kita lihat lagi, lanjut. Bagaimana mengekspresikan kelima hal itu. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh Ibu Presiden. Bagaimana mengekspresikan nilai 5 inti nilai dari Rotary tadi. Itu tadi melalui the 4W test. Saya mengusulkan kalau boleh the 4W test itu menjadi budaya yang harus dimunculkan kembali seperti dulu ya Bu Ika. Dulu pada waktu Bu Ika jadi presiden, waktu Bu Lucy, waktu saya juga selalu pada presiden time selalu dikatakan tentang apakah itu benar. Kita nggak mungkin itu ya. Apakah yang kita katakan itu sesuatu yang benar? Kemudian yang kedua, apakah itu adalah adil bagi semua yang terkait? Terus apakah hal itu tuh mengembangkan fellowship yang lebih baik atau malah merusak fellowship? Mestinya di dalam tubuh Rotarian itu ada suatu kerukunan, ada suatu persahabatan yang tulus. Nah, kemudian yang keempat, apakah itu memberi manfaat kepada semua orang? Ini the 4W test itu harus tetap dilanjutkan. Jadi saran kami nanti pada waktu presiden time ke depan terus diulang-ulang terus lanjutnya. Nah, sekarang apa ciri-cirinya member Rotary yang sudah dewasa itu? Ciri-cirinya seperti apa toh? Oh, seperti Bu Ida, oh seperti Bu Rini, oh seperti Bu Cindy misalnya, begitu ya misalnya. Nah, ini contohnya. Ciri-cirinya antara lain, pertama, konsisten terhadap komitmen yang sudah dikatakan. Ya, katakan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Kemudian wajib melaksanakan kelima nilai inti Rotary, antara lain itu tadi, wajib membayar iuran bulanan setiap bulan. Itu sudah wajib. Kalau yang namanya masih menjadi member ya wajib selalu ingat, oh aku urung bayar ya, begitu. Syukur mau dibayar 6 bulan sekaligus atau 3 bulan sekaligus gak apa-apa, tapi ingat terus selalu membayar. Nah, kemudian ini juga ada kewajiban yang sebetulnya tidak pernah diutarakan, tapi ini harusnya disampaikan supaya selalu dipahami sejak awal. Halo ibu-ibu, kalau kita mengajak atau mengundang teman yang tertarik untuk masuk Rotary, harus disampaikan juga tentang annual giving fund. Kalau tidak ya nanti loh aku kan bayar apa kan ere tinggal TRF apa kui. Nah, dari awal kita harus ceritakan bahwa itu adalah annual giving fund yang sebulan, yang setahun sekali, itu merupakan kewajiban minimal 25 US. Nah, kalau setahun berapa? Ya tinggal dikalikan. Lah mau dicicil boleh, mau lebih boleh, monggo. Itu adalah suatu ketulusan atau kerelaan yang kita serahkan melalui Rotary, yang nanti pada tahun-tahun ke depan itu akan kembali ke klub kita menjadi suatu bantuan proyek ataukah grant ataukah apa, tapi akan berlipat jumlahnya. Seandainya kita jumlahnya ada 1000 US misalnya begitu, nanti kembalinya 3 tahun lagi itu totalnya kira-kira 2500 US kembali dalam bentuk bantuan grant atau apa, itu untuk pekerjaan proyek-proyek pelayanan di Rotary. Oleh karena itu tidak ada yang hilang, anggaplah itu suatu amal perbuatan baik, lakukanlah itu sesuai kekuatan kita masing-masing. Nah, itu dari awal harusnya sudah tahu
Kalau di tubuh Rotary itu ada tugas ini loh, tidak hanya bulanan tok, tapi juga ada annual fund giving ya, tahunan ya. Nah, ERE itu adalah singkatan dari Every Rotarian Every Year, untuk kita kirim ke The Rotary Foundation. Nah, terus kewajiban lagi ini tadi yang disebutkan Tupres, berusaha hadir dalam kegiatan meeting club. Ya tidak selalu tiap meeting, tidak selalu, tetapi berusaha. Prof. Mantri almarhum itu dulu kalau pas praktek udah solo pasien terus tindak meeting sebentar, karena beliau memang pasiennya banyak waktu itu. Setelah selesai yang secukupnya, kemudian beliau kembali lagi praktek lagi. Coba apa sih TRF ini kok jadi kayak Rotary Information ya, sedikit ya, enggak apa-apa ya. Nah, ini The Rotary Foundation itu sebuah lembaga Rotary yang mengumpulkan dana untuk kemanusiaan gitu saja sudah ya. Itu untuk kita yang kalau kita menyumbang annual giving fund itu yang tahunan, itu kita itu sudah melakukan perbuatan baik yang luar biasa. Karena itu kan kita tidak sendiri, tapi dikumpulkan dari mana-mana seluruh dunia ya. Ini untuk apa? Ikut menyumbang ke TRF setahun sekali, berarti kita sudah ikut mengurangi masalah-masalah yang terjadi di dunia, seperti pemberantasan penyakit polio. Sekarang tinggal Pakistan dan Afghanistan yang katanya masih endemi ya. Kemudian menumbuhkan ekonomi lokal, mendukung pendidikan. Nah, ini ada 175 juta penduduk dunia yang katanya masih buta huruf yang perlu dibantu. Memerangi penyakit-penyakit HIV, AIDS, malaria, juga polio masih tadi ya. Mempromosikan perdamaian dunia lewat lintas budaya, cegah konflik, bantu pengungsi lewat daerah berbahaya dan sebagainya. Menyediakan air bersih di mana-mana, dukung gerakan melindungi lingkungan serta kelestarian ekologi. Lah ini kan ibu-ibu juga sudah dulu menanam mangrove dan sebagainya. Ini menyelamatkan ibu dan anak, karena setiap tahun ada 7 juta anak balita yang meninggal karena sanitasi dan gizi yang buruk. Kita membantu ke sini juga ya, baik. Nah, ibu-ibu tadi saya sudah matur kalau membership is the lifeblood of an organization. Membership retention program itu salah satu cara untuk menjaga supaya membernya jangan turun terus ya. Kita bersyukur bahwa Rotary County kita punya member di atas 80 orang, itu sudah termasuk banyak loh. Kami mengajak untuk mengingat kembali komitmen yang kita ucapkan pada waktu dilantik dulu. Hampir semua kita memang sibuk, namun di sela kesibukan itu mari kita luangkan waktu untuk hadir di meeting, berusaha. Nah, Rotary memang boleh untuk bersukaria dan berhura-hura, tapi ingat juga tugas mulia untuk melayani sesama. Harus seimbang, harus balance, tidak boleh salah satu kok. Yuk kita sukseskan program membership retention untuk membership recruitment sekarang. Setiap Rotarian diharapkan dapat mengundang rekannya, atau menampung keinginan rekannya yang berminat menjadi member of Rotary. Nah, tetapi pada saat kita menampung keinginan teman atau ada orang yang kepingin masuk, kita harus memberitahu hal-hal yang terjadi, yaitu kewajiban-kewajiban, dan juga kita harus melihat pribadi orang itu bagaimana. Nah, tahap-tahap pengenalannya itu dimulai dari itu engagement ya, identifikasi. Kenalan kita diidentifikasi, iki wong apik apa ora. Sebab yang masuk Rotarian itu pasti harus orang baik-baik. Ada identifikasi, lalu introduce, who are you? Dikenal dengan baik ya, diperkenalkan juga Rotary itu gini, lalu orangnya bagaimana gitu ya. Oh, lo tak kira Rotary ini organisasi ini wong sing langsung ngono lho kan, nek meeting nang hotel ngono lho. Nah, itu pernah terjadi
Jadi ada pendapat-pendapat seperti itu sudah mulai dikikis ya. Kemudian ada invite, diundang untuk nongkrong, untuk hadir dalam meeting yang berbeda-beda. Mungkin pas club meeting atau mungkin pas ada kegiatan pelayanan apa, itu diajak untuk observasi dulu. Jadi tahu, oh Rotary ini toh. Oke. Lalu ada induction, lalu orientasi lebih mendalam, dan akhirnya mantap untuk memasuki Rotary Club sebagai seorang Rotarian yang mantap gitu. Ya, sangat penting peran seorang Rotarian di saat introduksi kepada calon member tentang kewajiban sebagai Rotarian. Kemudian service above self, ini pelayanan melebihi kepentingan pribadi. Intinya seperti itu, mestinya begitu. Jadi kalau kita diajak melayani, cobalah untuk siap ya, seperti itu. Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world. Dan kita ini gerakan yang mendunia ya, ini menurut Jules Barker seperti itu. Nah terakhir, marilah kita create hope in the world. Kita ini kan motonya create hope. Jadi hendaklah kita selalu membangkitkan suatu, menciptakan atau meng-create suatu harapan bagi dunia, bagi teman, bagi masyarakat di sekitar kita. Bunga namanya snowdrop, tetes embun. Ini adalah lambang bunga yang memberikan harapan. Terima kasih, semoga member of Rotary still good